kita yang sudah hadir bersama kita di ruangan Zoom kita pada hari ini. Ada Bang Rifki. Halo Bang Rifki. Halo. Ada suaranya. Halo, jelas kan suaranya? Jelas Bang. Oke. Oke deh, sebelum kita masuk ke pemaparan materi nanti yang bakal disampaikan oleh Bang Rifki, saya akan sedikit membacakan biografi dari narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita memiliki nama asli yaitu Nurul Rifki Pratama selaku CG Generalis dan Video Editor yang memiliki latar belakang di Akademi Televisi Indonesia pada tahun 2017 hingga 2020. Telah memiliki sertifikasi 3D Illustration Artist dari BNSP sertifikasi pada tahun 2019 hingga 2022. Beliau juga pernah memiliki pengalaman kerja sebagai CG Generalis dalam Dalang Digital Studio pada tahun 2020. Dan juga di aktif 3D course pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Beberapa penghargaan juga telah didapat oleh Bang Rifki ini, diantaranya ada juara 2 lomba 3D modeling ISDA 2019, juara 1 lomba ROG for Life with Deddy Corbuzier pada tahun 2020, pembicara seminar online film dan broadcasting di FISIP UHAMKA 2020, dan pembicara di coaching klinik online di Amikom 2020. Wah, ternyata sudah banyak sekali ya pengalaman dari Bang Rifki ini di bidang dan visual effects juga. Dan for your information juga nih, Bang Nurul Rifki Pratama atau biasa yang dikenal dengan Rifki Art Studio ini juga salah satu tim dari visual effects supervisor untuk YouTube Rewind Indonesia 2020. Nah, mungkin di antara teman-teman di sini ada yang udah tahu atau juga yang belum tahu nih. Dan juga banyak pasti yang penasaran nih gimana sih pengalaman dari Bang Rifki ini selama menjadi salah satu tim dari YouTube Rewind Indonesia. Bang Rifki, halo? Ya, halo. Ya, mungkin kami nih, gimana sih Bang pengalaman Abang selama menjadi visual effect supervisor untuk YouTube Rewind Indonesia? Mungkin bisa di-share sedikit pengalamannya, Bang? Oke. Untuk sebelumnya ya, untuk pengalaman saya ketika membuat Rewind Indonesia 2020 tuh cukup pengalaman yang mengasihkan banget ya, karena saya bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat gitu, orang-orang yang keren dan orang yang jago-jago di bidangnya yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya, cuman saya lihat dari layar kaca doang. Oh ya, Chandra Liao, saya nggak bakal ketemu sama dia gitu kan. Tapi saya ketemu gitu kan. Atau bahkan sekitar 4 tahun yang lalu saya mikir, saya pengen masuk YouTube Rewind gitu, dan tahun kemarin baru masuk YouTube Rewind. Nggak nyangka juga sih, suatu pengalaman yang tidak disangka, karena nggak tiba-tiba juga sih, karena saya bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan visual effects supervisor bersama teman saya tentu saja, yaitu Idam Abdul. Dia juga visual effects supervisor di Rewind News 20. Jadi singkatnya, senang banget. Oke, senang banget ya. Ya iyalah, soalnya kan pengalaman yang sangat berharga ya, ketemu dengan orang-orang yang profesional, bisa dibilang begitu, dan juga orang-orang yang berpengaruh ya di bidang visualisasi di Indonesia tentunya. Dan tanpa mengundur-undur waktu, mungkin kita bisa langsung saja ke materi acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Bang Rifki. Mungkin Bang Rifki ada yang ingin ditampilkan, PowerPoint segala macam? Ada ya Bang? Yap, ada. Oke, bisa langsung di-share saja Bang. Oke, kepada Bang Rifki dan tempat disilakan. Oke, ya sebelumnya terima kasih untuk Anda Sinematografi yang udah ngundang saya di acara yang epic ini. Dan ini udah kelihatan kan ya? Udah kelihatan kan ya? Belum. Oke. Nah, ini eksistensi visual effects Indonesia kelihatan jelas? Sudah Bang, sudah kelihatan. Oke. Layarnya full screen kan ya? Eksistensinya ya? Oke, coba tak cek. Udah ya? Oke. Halo semuanya, dan ya pada video kali ini YouTube kali ya. Pada webinar kali ini kita akan membahas soal eksistensi visual effects Indonesia yang udah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, kita akan bahas tentang ini ya. Kita next slide. Ya. Jadi
apakah kualitas visual effects di Indonesia itu bisa bersaing dengan Hollywood ya, yang sering disinggung tadi sebelumnya? Jawaban simpelnya itu adalah iya, simple. Tapi dan juga tidak ya. Jadi ada alasan iya dan juga ada alasan tidak gitu. Kenapa? Kita lihat alasan yang pertama dulu yaitu yang iya. Kita lihat dari data yang mendasarnya terlebih dahulu karena saya suka bahas soal data, kita bahas soal data pengguna internet di Indonesia. Karena itu ada satu hal yang besar banget dari kebutuhan kita sekarang. Karena dengan ada internet, otomatis ada smartphone, ada YouTube, ya. Ada juga kelas-kelas online seperti di udemy.com, di Purwalenta, bahkan acara seperti ini pun tidak bakal ada kalau nggak ada internet, ya nggak? Kita bisa ngelihat grafiknya itu makin lama, makin naik. Yang mana kalau misalnya makin lama itu ada internet, pengguna internet, maka otomatis informasinya makin banyak juga dong. Jadi lebih gampang menghasilkan informasi dari zaman sekarang ini ketimbang zaman dulu yang harus nyari buku-buku dulu ke perpustakaan dulu. Sekarang gampang tinggal ke Google mau bisa ya. Tadi ya ada YouTube, ada webinar, ada udemy.com, Purwalenta dan lain-lain. Jadi nggak perlu takut karena sekarang internet udah lancar, kita mau belajar soal visual effects itu bisa ya. Ini kita membahas soal mendasar terlebih dahulu. Jadi kita bisa sumber daya manusia kita itu bisa belajar untuk mendapatkan sesuatu, yaitu adalah belajar soal visual effects. Oke. Lalu yang kedua adalah kita bisa lihat ekonomi kreatif di Indonesia yang mencapai angkanya itu 1.200 triliun pada 2019. Nah, ekonomi kreatif ini tuh biasanya itu kurang lebih yang kayak perfilman atau pembuatan batik dan yang lain-lainnya, pokoknya suatu hal berbentuk kreatif termasuk dunia film itu nilainya sampai animasi ya, ini film, animasi dan juga kayak yang kreatif gitu, itu nilainya sampai dengan 1.200 triliun di tahun 2012, di tahun 2019. Kita bisa lihat grafisnya naik. Jadi ada peluang untuk mendapat keuntungan di tahun yang akan datang ya. Meskipun sekarang corona, bukan berarti kita nggak punya peluang sama sekali dalam menciptakan visual effects. Karena kalau misalnya corona kayak gini, segalanya harus di rumah. Iklan pun kebanyakan pakainya 3D ya atau CGI gitu. Jadi itu bisa menjadi bahan pelajaran kita ya, karena kebanyakan visual effects itu digunakan di iklan ataupun di film ya. Itu jadi untuk soal yang hal yang mendasar kita udah aman ya. Lalu kita lihat alasan berikutnya kenapa iya, yaitu adalah kita memiliki fasilitas workshop di KRIA BDI Denpasar. Nah, itu lebih dikenal dengan apa namanya? Kalau misal pernah lihat tuh seminar di Denpasar ya, itu pemerintah udah nyediain, bisa ngeliat di sini ya, bisa ngeliat di sini tuh udah disediain dari digital marketing, bahkan nih pembuatan aset animasi 3 dimensi on site itu di Bali sekitar berapa bulan saya lupa, ini ada tulisannya ada berapa bulannya, itu bisa sampai 1 bulan 3 bulan dan itu duitnya tuh dikasih sama pemerintah ya. Jadi kita disediain mes nih, kita disediain mes mana ya nih, kita disediain kamar asrama, disediain kantin, laboratorium komputer, ruang olahraga, ruang motion capture pun disediain ya. Jadi kalau mau buat animasi itu di pemerintah udah menyediakan gitu, ada ruang kelasnya juga dan ini gratis ya. Jadi kalian bisa cek aja BDI Denpasar, di situ banyak pelatih dapatkan apa ini, saya dari Bali bang, tuh yang dari Bali pernah ikut nggak ya, coba ikut lah karena itu gratis. Dulu saya belum pernah ikut sih karena belum ada waktunya. Teman saya pernah ikut, itu udah bener dibayarin sama pemerintah gitu, bahkan transportnya ke sono ke Bali dari Bogor itu dibiayain sekian persen gitu naik pesawat. Jadi nggak usah takut, udah menyediakan juga ya, pemerintah udah menyediakan gitu. Di situ juga kita bisa bereksperimen dan juga banyak itu kan alat-alat yang udah tersedia yang mana bisa kita pakai untuk bereksperimen dan juga untuk praktik untuk mendapat pikiran lebih lagi. Dan bisa juga bertemu dengan orang-orang yang berkompetitif juga, nyari link juga di sana. Jadi ya pemerintah menyediakan dan kalau misalnya ikut ini kemungkinan nanti dapat sertifikasi ya. Dan ini sertifikasi bukan sertifikasi embel-embel, tapi ini sertifikasi benar-benar yang
benar-benar yang dari pemerintah banget yang ada logo Garudanya. Jadi kalau misalnya dapat sertifikat ada logo Garuda, itu bisa membantu kalian dalam dunia pekerjaan ya. Istilahnya itu kayak SIM lah, istilah kayak SIM tapi untuk khusus dunia kreatif gitu. Ya, surat izin mengemudi, kalau ini surat izin ngedit atau surat izin buat terima ide gitu. Jadi kayak kita punya sertifikat, ini orang bisa 3D loh, ini orang bisa ngedit loh gitu ya. Jadi supaya lebih punya nilai aja sih ya. Jadi kalau misalnya kalian mau terjun ke dunia ini, monggo silahkan coba cek di Denpasar ya. Lalu selanjutnya adalah dari segi software kita juga udah disediakan ya, udah gampang banget software. Kita punya software Blender dan bisa digunakan secara gratis ya. Jadi kalau saya ngomongin visual effects di sini saya ngomonginnya CGI ya. Jadi kalau CGI itu adalah bagian dari visual effects. Ya, itu visual effects itu banyak, ada CGI, ada matte painting, ada clean up, ada touch up, ada rotoscoping, itu banyak. Jadi visual effects itu adalah kayak payungnya dan CGI, matte painting itu adalah isi dari visual effects ya gitu. Atau proses dalam pembuatan visual effects itu menggunakan CGI gitu ya. Jadi ini software Blender ini bisa digunakan secara gratis ya. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu ngebajak. Tapi bang, gimana kalau misalnya saya nggak punya PC, laptop saya kentang? Ya udah pakai HP aja, masalahnya apa gitu kan? Kita pakai HP juga bisa, pakai Prisma 3D ya. Ini ada di Android, saya nggak tahu di iOS ada apa enggak, tapi pastinya ada. Ini kita juga bisa buat 3D 3D-an di Prisma. Jadi nggak ada kata yang nggak bisa, pasti bisa. Semuanya udah disediakan. Nggak kayak 10 tahun yang lalu yang apa-apa itu harus punya komputer, yang apa-apa itu harus kita ke perpustakaan untuk nyari informasi gitu ya. Sekarang ada internet, software pun udah gampang, fasilitas sudah sediain semuanya, tinggal gimana kitanya itu menggunakan fasilitas yang ada, ya enggak? Oke. Ya, dan kita lihat. Wih, bagus ya? Bagus ya? Ada yang tahu nggak ini film apa? Ini adalah salah satu film visual effects di Indonesia. Ada yang tahu ini film apa? Ini film Indonesia. Pernah menang piala Maya apa Citra? Lupa saya. Nominasi visual effects terbaik di Indonesia. Ada yang tahu film apa? Oke, 1, 2, 3. Nggak ada yang tahu. Oke, ada yang jawab. Foxtrot 6, yes, benar. Ini adalah film Foxtrot 6 dan visual effect ini dibuat di Lumine Studio ya. Dan kita lihat. Oke. Haha. 3D. Haha. CGI semua ya. Jadi orangnya pun udah CGI. Kita bisa kualitasnya. Kenapa saya bilang iya? Lihat kualitasnya. Bagus kan? Kalau pertama kali saya kira orangnya beneran gitu ya, terus belakangnya cuman green screen doang atau gimana, tapi nggak taunya orangnya pun CGI, full CG gitu ya. Jadi ini adalah bukti bahwa Indonesia itu bisa menghasilkan visual effect sekelas Hollywood ya, bisa banget. Ini adalah buktinya dan menang piala Citra Pamaya gitu soal best visual effects. Ini Lumine Studio, cek aja itu di daerah Kelapa Gading ya, di daerah Kelapa Gading. Dia yang ngebuat ini visual effects Foxtrot 6, buat visual effects ini apa namanya? Gundala ya, dia buat visual effects Gundala juga. Jadi ya, dia bisa. Lihat kualitasnya bagus banget, detailnya pun mantap banget ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Indonesia bisa. Dan for the record aja, ini film ini tuh menelan biaya sampai 70 miliar ya. Untuk pembuatan film Foxtrot 6 itu budgetnya tuh 70 miliar juta, 70 miliar rupiah. Sangat gede banget ya, gede banget. Dan nggak balik modal kayaknya, nggak tahu saya lupa balik modal apa enggak. Dan tadi saya kan bilang iya, saya juga akan ngomong kenapa tidak ya, kenapa Indonesia nggak bisa menghasilkan visual effect sekelas Hollywood. Sebenarnya nggak bisa bukan dalam artian SDM ya, SDM-nya tuh bisa bisa lihat dari kualitas yang tadi ya, itu kualitasnya udah Hollywood banget ya, SDM-nya udah bisa. Jadi bukan masalah SDM-nya, tapi masalah penontonnya. Itu masalahnya. Jadi kita lihat di sini. Ini adalah film bergenre horor, masih diminati penonton bioskop.
Kita bisa lihat film Dylan itu penontonnya 6,3 juta, ya 6,3 juta. Sedangkan film yang menggunakan visual effects seperti Wiro Sableng ataupun Jai Langkung 2 itu yang nonton cuma 1,6 doang, ya. Bahkan Danur 2 saya lupa visual effects-nya seperti apa. Tapi film Dylan atau film bergenre romance itu masih jadi top lah di Indonesia. Yang mana film romance itu jarang yang menggunakan visual effects yang gede-gede gitu ya. Sedangkan Wiro Sableng yang menggunakan CGI yang keren-keren banget, penontonnya cuma 1,6 juta penonton doang gitu ya. Jadi bukan soal ininya sih, SDM-nya sih. Jadi ini soal penontonnya. Penonton Indonesia masih beranggapan bahwa film Indonesia itu bagus di horor ataupun di romance. Film Indonesia itu nggak pantas di action dan film Indonesia itu nggak pantas di CGI. Mindset-mindset yang seperti itu yang membuat visual effect Indonesia itu nggak maju-maju sih menurut saya sih. Bisa lihat dari grafisnya di sini ya. Ditambah juga di Indonesia lebih sering muncul novel-novel yang cinta-cintaan ya, kayak Dylan ya. Sedangkan komik-komik superhero Indonesia pun nggak terlalu diminati banget gitu. Lebih diminati itu komik-komik yang luar kayak Marvel, DC gitu ya, ketimbang komik-komik Indonesia sendiri. Mungkin itulah alasannya Indonesia itu sampai sekarang film-film yang buat visual effects itu belum terlalu diminati. Karena dari penontonnya sendiri sih, bukan dari SDM-nya itu udah bisa banget sih. Kita lihat lagi grafis lagi selanjutnya. Ini adalah biaya produksi film Wiro Sableng. Ini menelan 40 miliar ya. Dan di baliknya ini adalah film Dylan, itu budgetnya cuma 11 miliar doang. Dan kita bisa lihat di sini film Wiro Sableng itu mencapai 1,5 juta penonton dan keuntungannya itu 57 miliar. Sedangkan Dylan yang budgetnya 11 miliar itu penontonnya udah sampai 233 miliar. Maksudnya keuntungannya itu 230 miliar. Itu berapa kali lipat tuh? 4 kali lipat berapa? Saya jelek ngitungnya. Tapi bayangin, budgetnya 40 miliar. Ya, keuntungannya 57,4 miliar. Dylan itu budgetnya 11 miliar dan untungnya itu 233 miliar. Investor yang lihat kayak gini lebih milih ya mendingan gue buat film kayak gini aja, nggak perlu budget gede ya kan, nggak perlu pusing-pusing bikin CGI gitu kan, yang nonton banyak tuh ya. Buat ini perbandingan 11 miliar itu jadi harga Lamborghini itu 8,3 miliar ya, yang LP 704 roster itu 8,3 miliar. Jadi kalau misalnya Dylan itu itu bisa beri berapa ini ya Lamborghini ya, 233 miliar, banyak banget ya. Oh ya BTW, film Dylan ini yang Dylan 1999 Dylan 1990 ini itu keuntungannya itu setengah dari keuntungan Avenger Endgame di Indonesia. Bayangin ya. Jadi Avenger Endgame itu misalnya 100 juta dolar, Dylan itu 50 juta dolar. Jadi keuntungan itu setengah dari Avenger Endgame di Indonesia. Keren ya? Keren gitu. Mungkin kita harus buat film bergenre horor yang ada romance-nya dan juga butuh visual effects yang banyak supaya penontonnya banyak. Enggak sih, saya rasa mungkin dari segi ceritanya sih, ketimbang dari CGI-nya atau visual effects-nya, mungkin dari cerita mungkin dan juga dari masyarakatnya mungkin ya. Oke, ini kita lihat ya pendapatan di dunia. Kita bisa jadi pendapatan untuk film superhero. Kenapa sih saya tulis film superhero? Sebentar ya. Sorry. Ya mungkin saya mikir Indonesia itu perlu film-film superhero sih, ya seperti Gundala atau Gatot Kaca gitu. Orang-orang seperti Kevin Feige yang mampu dan ingin membangun universe gitu, sehingga masyarakat itu ingin menonton film selanjutnya gitu. Kita bisa lihat film Iron Man yang pertama itu penontonnya dikit dan makin lama itu penontonnya banyak banget ya.
mungkin kita bisa film Gundala nontonnya cuma 1 juta doang gitu ya, atau berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya universe udah dibangun film superhero itu penontonnya otomatis bakal lebih banyak lagi. Dengan anggapan ceritanya bagus ya, dengan anggapan ceritanya bagus. Saya pribadi film Gundala nggak terlalu bagus, Gundala nggak bagus-bagus banget. Dari ceritanya itu menurut saya aneh banget sih. Karena sorry banget nih, mungkin dari set kayak saya kayak masuk ke sebuah ruangan itu kayak tahun 70-an, terus ketika keluar ruangan itu tahun 2000-an gitu, kayak tahun 2010 2020 gitu. Jadi kayak atmosfer dari film Gundala itu kayak nggak asik banget gitu. Ini film itu rata belakangnya 70-an atau 2000-an. Itu sayang banget sih itu film sih. Dan juga kayak ada berbau-bau horor gitu. Sayang banget sih. Saya nggak terlalu suka film Gundala sayangnya. Saya lebih suka film Wiro Sableng meskipun cerita yang nggak terlalu bagus, tapi saya lebih prefer uh, Wiro Sableng ketimbang Gundala sih. Sorry to say aja kalau saya. Saya juga sempat nggak terima sih. Penontonnya lebih banyak daripada Wiro Sableng karena ceritanya kurang bagus menurut saya. Tapi semoga di film-film berikutnya lebih bagus lagi dan membawa kepercayaan ke masyarakat untuk menonton film-film superhero. Film Gundala pun visual effects-nya nggak terlalu banyak ya, sayang banget ya. Ketika ada adegan, oh aku harus pergi gitu. Saya kira dia bakal lari atau terbang gitu, atau dia bakal naik motor doang gitu. Itu ngejatuhin ekspektasi saya banget sih. Film superhero yang nggak superhero, menurut saya tuh Gundala itu nggak superhero banget sih. Semoga di film berikutnya itu bisa lebih baik banget CGI, lebih baik banget visual effects-nya supaya film-film di Indonesia itu lebih maju lagi dari segi visual effects ya. Contohnya dari film Wiro Sableng atau di film Foxtrot 6 itu menurut saya sebagai contoh yang bagus sih untuk film visual effects sih ya. Ya, Sri Asih buat sedikit spoiler aja. Sri Asih sekarang lagi masa research and development di bagian visual effects ya. Jadi ada beberapa studio yang dikasih tugas untuk membuat visual effects Sri Asih untuk buat adegan kayak aura-auranya gitu. Salah satunya adalah studio Dalang Digital Studio. Dalang Digital Studio itu adalah orang yang mengedit adalah ini ya, Wiro Sableng. Jadi kalau tahu Wiro Sableng itu yang buat itu adalah Dalang Digital Studio, tempat saya PKL ya. Sekarang lagi tahap research and development dan juga lagi yang casting karakter. Semoga kita berharap film kedepannya itu bisa jauh lebih bagus dari segi cerita ataupun dari segi visual effects ya. Oke, kita semoga ini ya bisa seperti ini ya. Jadi ada progres gitu yang mana makin tahun itu kita mendapat keuntungan. Itu sih. Terus ada orang yang seperti Kevin Feige yang membuat universe. Semoga bisa kayak gitu. Oke. Selanjutnya adalah kita bisa lihat sinetron ya. Ini sedikit sinetron sih. Mungkin orang-orang tuh mikir, sinetron Indonesia itu jelek-jelek banget sih. Kenapa sih sinetron Indonesia atau kenapa sih sinetron Indonesia itu nggak ada yang kayak Hollywood? Ya iya itu sinetron. Jangan bandingin acara film yang di TV ya, yang FTV atau sinetron itu mau bagus seperti yang di film-film. Itu beda. Jadi saya kadang kayak di TikTok ataupun di YouTube gitu, editor Indosiar menangis melihat ini. Saya tuh nggak terima karena mereka tuh nggak didesain untuk ditekan untuk buat visual effects yang bagus gitu, enggak. Itu mereka tuh lebih ke kualitas, ke kuantitas aja. Yang penting film itu selesai. Toh yang nonton juga ibu-ibu ya kan, yang nggak perlu mentingin visual effects ya kan, dan juga nontonnya pun gratis dari TV gitu. Jadi jangan pernah banding-bandingin editor Indosiar, editor SCTV, RCTI itu jangan dibanding-bandingin dengan film-film Hollywood ataupun editan di YouTube. Karena bukan ininya, bukan wadahnya gitu ya. Karena di situ dituntut ada untuk kecepatan, deadline dan lain-lain. Jadi tolong ya jangan jelek-jelekin editor-editor TV karena mereka itu memang nggak didesain untuk itu. Mereka bisa asalkan dikasih waktu dan budget, mereka bakal buat. Contoh nih ya. Contoh ini adalah tukang buburnya Kaji. Lihat, ini adalah episode paling banyak, yaitu 2185 episode. Ceritanya nggak jelas, kemana-mana tahu, ya kan? Nggak ada visual effects-nya, nggak ada CGI-nya, nggak ada.
tapi ada salah satu sinetron yang menawarkan visual effects. Percaya nggak? Ada loh. Ada sinetron yang ada visual effects-nya. CGI lagi. Film kayak Transformers gitu. Ada. Yaitu adalah Kaki-Kaki Manisku. Ini lihat ya, kita lihat ya. Mungkin ada yang belum tahu. Ini Indonesia. Ini sinetron. Wah, bonekanya keren ya. Tapi cuma Banget. lihat aja dulu. Gemesin lagi Ini kayak di orang SCTV beneran. waktu itu. Kamu beneran yang bisa hidup? Aku Keren nggak? Lilu. Ini keren loh, ini sinetron. Gila. Bahkan kameranya gerak loh. Kameranya gerak. Ya, wah secara mouse ya. Ya, ini gitu. Dan kita bisa melihat ya, gimana menurut kalian visual effects-nya? Itu sinetron di Indonesia loh. Sinetron di Indonesia pakai Transformers. Buat kayak gitu tuh susah banget. Untuk rigging mekanikalnya itu susah banget. Butuh banyak IQ, FK rigging yang sampai sekarang pun saya juga masih struggle untuk membuatnya. Dan itu sinetron Indonesia bisa. Jadi jangan jelek-jelekin editor-editor TV ya, jangan jelek-jelekin. Mereka bisa, tapi mereka nggak dituntut untuk buat yang bagus gitu, ya. Ya, nggak ada idealisme di sana. Mereka pengen yang bagus, saya yakin mereka pengen buat yang bagus, tapi kan ada waktunya, ada tuntutan, ada tekanan. Jadi wajar aja mereka nggak bisa ngasilin visual effect yang sekelas Hollywood dan juga sekelas ya YouTube gitu ya, nggak usah Hollywood lah, YouTube gitu ya. Jadi tolong jangan menghina-hina editor-editor TV ya. Tolong jangan menghina editor TV. Mereka bisa banget ya. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia bisa dan mampu untuk menghasilkan visual effects kelas Hollywood. Yang perlu diingat adalah di balik visual effect ada seseorang yang mengerjakannya dengan penuh keringat gitu. Puluhan bahkan ratusan orang mengerjakannya, sesuatu yang terkadang kita notice sama sekali, ya enggak? Jadi apresiasilah kerja mereka gitu. Mungkin bukan sumber daya manusianya yang seperti saya bilang sebelumnya atau masyarakatnya, mungkin bukan itu, tapi itu adalah masalah waktu yang saya bilang ya. Waktu dalam proses pembuatan dan waktu dalam proses pembuatan dan waktu di mana masyarakat bisa menerima film-film yang mengusung visual effects ya. Jadi semoga kedepannya masyarakat bisa menerima visual effects di Indonesia sehingga visual effects Indonesia itu bisa jauh lebih bagus lagi. Oke, mungkin segitu dulu dari presentasi saya soal ini tentang eksistensi visual effects di Indonesia. Saya pribadi yakin banget ke depannya Indonesia pasti bisa banget untuk meraih seperti Hollywood. Udah bisa, cuman ya masalah tadi ya, masyarakat, waktu, dan juga budget. Kayak budget nggak terlalu masalah deh kayaknya deh ya. Ya, mungkin sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang pertanyaan silahkan tanya ya berarti ya di sesi berikutnya. Oke? Oh ya, BTW, ini sinetron ini cuma 68 episode doang. Oke, terima kasih. Saya Rifki, udah mendengar webinar ini, semoga bermanfaat ya. Dilanjutkan lagi ke V Perdana sebagai MC dan juga Aufa Sandra tamu. Thank you. Oke. Terima kasih banyak Bang penjelasannya tadi. Aku setuju sih tadi yang kata Bang ya, soalnya Indonesia itu sebenarnya mampu dan bisa untuk menghasilkan visual effect yang epic ya di dunia perfilman sebenarnya. Karena dan semua itu sebenarnya tergantung dari niat yang pastinya, waktu dan juga budget ya Bang ya. Iya, betul. Ya, dan sebenarnya juga dari pemerintah sendiri juga sudah difasilitasi kepada kita semua tentang gimana sih cara untuk kita tuh bisa mengembangkan bakat kita di bidang visual effect itu sendiri. Oke. Ya, betul. Tadi sudah jelas dipaparkan oleh Bang Rifki. Jika belum jelas, jangan khawatir karena sedang kita sudah dan melalui raise hand di sini ya.
Dan kami akan memilih di antara peserta yang raise hand dan mengaktifkan kameranya. Oke, mungkin bisa yang ingin bertanya bisa langsung bertanya saja. Oke, itu ada dari, baik, pertama ada dari, mungkin kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan ya, untuk pertama. Oke, itu ada dari Rama Aryo. Oke, silahkan kepada Rama. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas mau tanya, Ya. menurut Mas Rifki, apa yang membuat film Rafathar yang penuh CGI dan VFX yang lumayan banyak tidak laku di pasar Indonesia? Masyarakat. Saya pribadi sih nggak pernah nonton film Rafathar sih. Saya nggak tahu di Google ada nggak sih. Saya nggak pernah lihat. Tapi kemungkinan pada zaman itu adalah zaman awal-awal Indonesia itu masuk ke film visual effect itu tahun berapa itu? Ya, itu udah lama banget dan si Raffi Ahmad pun juga bilang itu memang bukan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan gitu. Itu cuman buat ya sebagai dokumentasi anak dia bahwa anak dia tuh punya anak, gue pengen buat film lah. Jadi cuma iseng-iseng si Raffi Ahmad pengen buat film doang sih untuk anaknya. Dan masyarakat Indonesia itu pada zaman itu saya lupa tahun berapa itu lebih suka ke film horor-horor. Dan ketika masa film Rafathar yang pertama kali masyarakat Indonesia itu pikir yang saya lihat ya dari komentar YouTube dan lain-lain itu adalah ini mirip kayak film baby film itu. Ingat gak? Film anak kecil yang bayi-bayi yang pergi di New York, tahu nggak? Ingat nggak itu yang dikejar-kejar sama penjahat? Nah, Baby jadi Days kayak Out. masa itu ngeliat oh ya Baby Days Out. Jadi masyarakat tuh mikirnya, wah itu mah niru konsep dari situ, jelek nih pasti. Jadi udah dari masyarakat sendiri tuh kayak nggak ada semangatnya untuk ngelihat dan nonton itu. Itu film rugi kok, itu film rugi. Ya, jadi memang pada saat itu masyarakat memang nggak terlalu suka banget sama film visual effects dan lebih suka film horor-horor yang berbau apa tuh horor berbau story porno dan komedi sih dulu itu sih. Yang zaman Dewi Persik dan lain-lain. Jadi memang bukan zamannya. Sorry to say banget ya. Mungkin kalau sekarang kayaknya nggak tahu juga sih kalau sekarang sih. Kita lihat aja misalnya kalau misalnya ada. saya belum Oke, pernah terima lihat. kasih. Kamu kan dari masyarakatnya sih. Iya. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mas. Yo. Baik, Rama, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Rama. Selanjutnya ini ada dari Vigo Agung dari Pekanbaru. Silakan Vigo. Wih, Pekanbaru. Halo Kak Rifki. Halo. Mau nanya nih Kak. Kan di dalam aplikasi visual effect itu ada banyak. Aku juga sebagai anak di cafe diajarin tuh kayak Blender, Photoshop, AI, After Effects. Menurut Kakak, kita ini sebaiknya belajar satu aplikasi terus difokuskan, menjadi expert banget, atau kita belajar banyak aplikasi, namun ya setara, biasa-biasa aja. Terus pertanyaan saya selanjutnya, Kakak sebagai seorang ya bergerak di industri kreatif, Kakak ini bagaimana sih cara bangun branding agar bisa dilirik sama kayak investor-investor yang ingin membuat film, itu gimana sih cara bikinnya gitu? Soalnya saya masih ragu nanti setelah saya tamat kuliah, gimana biar saya mudah dapat kerjanya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Vigo Agung. Pertanyaan yang epic banget ya. Tadi yang pertama apa ya? Tadi saya ingatnya pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama, sorry apa ya? Sorry. Aplikasi Kak, fokus aplikasi. Untuk job desk itu ada 2, generalis dan spesialis. Mau pilih yang mana? Mau yang generalis atau spesialis? Kalau generalis itu adalah orang yang ngerjain semuanya, yaitu kayak dari 3D, lalu compositing, animasi itu mereka kerjakan semuanya. Dan di luar negeri itu memang generalis itu adalah biasanya jadi tentara terakhir. Jadi kalau misalnya ada film-film nih, film-film yang, deadline bentar lagi nih, itu bakal nge-hire orang-orang generalis.
ayo generalis pada kerja semua, gitu. Sedangkan di Indonesia itu kebalik. Ya, untuk studio-studio di Indonesia kebanyakan ya, yang studio indie yang kecil-kecil itu lebih sering yang generalis. Jadi orang yang bisa semuanya gitu. Ketimbang yang spesialis. Spesialis itu yang fokus ke dalam suatu hal gitu. Entah di compositing, entah di match moving, entah di rotoscoping atau di animasi gitu. Jadi coba tentukan pilihannya gitu. Pengen jadi generalis atau spesialis. Generalis itu cenderung di studio-studio kecil di Indonesia. Kalau spesialis itu biasanya di studio gede. Kalau di Indonesia itu kayak Roundbox atau di mana tuh Batam itu ada ya. Tapi kalau misalnya studio kecil biasanya itu dia ini sih generalis biasanya sih generalis. Ya, dan pikirkan sendiri waktunya cukup apa enggak karena itu banget pembelajarannya. Apalagi di bidang CGI dan komposer itu tuh banyak banget. Jadi coba tentukan saja pengen jadi generalis atau spesialis gitu. Untuk pertanyaan kedua itu bagus banget. Itu adalah pertanyaan yang sama yang saya pikirkan ketika saya SMP. Jadi SMP itu saya bodoh banget. Saya pintar tuh karena saya punya gebetan doang. Jadi saya semangat belajar gitu. Tapi pas udah nggak punya gebetan saya dibodoh banget. Jadi saya mikir gitu, gimana caranya saya yang bodoh ini bisa dapat kerja gitu. Gimana caranya? Emang saya bisa dapat kerja bodoh kayak gini dapat nilai jelek terus. Jadi saya mikir ya udah saya coba aja gitu. Buat di YouTube gitu. Saya cari di Google cara buat blogspot, cara buat channel YouTube dan itu tahu sekitar 6 tahun yang lalu, itu sekitar 6 tahun yang lalu. Saya mikir, well, ayo kita lihat gimana caranya dan saya belajar. Wah, ya, kayaknya mantep juga nih. YouTube bisa ngasilin duit. Ya udah, akhirnya saya masuk ke YouTube. Saya lihat tutorial bahasa Inggris. Besoknya saya buat tutorial bahasa Inggris. Saya semangat banget waktu itu karena saya yakin kalau misalnya saya nggak bisa nyari kerja, saya bikin kerjaan sendiri, yaitu adalah jadi public figure contohnya. Ya jadi saya udah nge-branding dari 6 tahun yang lalu gitu ya. Jadi terus juga yang saya pikirkan lagi adalah kayak ciri khas. Jadi ketika ngedengar nama Rifki itu apa sih yang pertama kali diingat gitu. Oh, Rifki adalah seorang yang buat visual effects. Oh, Rifki itu adalah orang yang sering ngomong epic. Atau oh, Rifki yang sering buat bumpernya pakai partikel-partikel gitu. Jadi buat bisa bikin style sendiri ya untuk self branding gitu. Jadi ketika ngedengar nama kita itu kita oh iya Rifki dia gini. Oh iya Vigo Agung tuh seperti ini gitu. Jadi coba pikirkan aja sih menjadi branding image itu bagaimana. Harus semangat dan harus konsisten. Itu aja sih. Kalau misalnya konsisten insya Allah semuanya bisa dijalani. Bener dah. Konsisten dengan apa yang pengen dicapai. Paling itu sih. Tuh tadi ada ngomong kalau dokter spesialis itu lebih mahal daripada dokter umum. Ya memang kenyataannya kayak gitu aja sih. Ya. Oke, terima kasih Bagong atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Terima kasih, Kak. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Vigo. Selanjutnya ini juga ada yang ingin bertanya dari Syarif Hidayatullah dari Madura. Silakan Syarif, pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Syarif Hidayatullah dari ya ingin saya tanyakan bagaimana perfilman di Indonesia jika penduduknya saja masih lebih cenderung mengunggulkan perfilman di luar negeri. Dan bagaimana pandangan Bang Rifki ya? Patah-patah suaranya. Patah-patah, sorry. Oke. Ya ingin saya tanyakan. Coba tolong diulang. Mungkin Syarif karena suaranya putus-putus bisa diketik saja pertanyaannya di kolom chat. Oh, baik. Oke. Baik, selagi menunggu Syarif mengetik, sekedar informasi dan ingin mengingatkan lagi kepada peserta webinar kita pada hari ini, untuk link absensi peserta dan sertifikatnya akan dibagikan setelah acaranya selesai. Jadi diharapkan kepada peserta untuk tidak leave Zoom-nya dulu ya. Oke, terima kasih. Ini udah ya pertanyaannya. Bagaimana eksistensi visual effects di Indonesia jika penduduknya lebih menyukai dan cenderung mengunggulkan visual effects luar negeri?
Dan bagaimana pandangan Bang Rifki mengenai anggapan perfilman di sinetron Indonesia ada yang dapat merusak moral khususnya anak-anak? Terima kasih. Mungkin saya jawab pertanyaan pertama aja karena yang pertanyaan kedua sedikit out of topic mungkin. Tapi ya kita coba pertanyaan pertama dulu. Nah, ini adalah memang mindset yang cacat dari Indonesia yang kadang itu mereka suka bangga dengan bangsanya sendiri dan terkadang mereka nggak sendiri. For some reason saya nggak ngerti. Kadang mereka kayak lihat video di YouTube gitu dengan visual effects-nya, wah bagus kan, ada film di itu dan ada trailernya visual effects-nya jelek. Wah ini film visual effects-nya jelek banget. Jadi mungkin kayak gini aja sih. Menurut saya pembangkit visual effects itu dimulai pada saat film Garuda Indonesia. Apa film Garuda Indonesia tuh? Yang buatan Xjo. Itu film superhero dari Yogyakarta kalau nggak salah itu. Itu bangkitnya visual effects Indonesia dan itu kualitasnya sorry to say memang buruk sih karena itu awal-awal. Tapi makin kesini tuh udah mulai bagus. Contohnya kayak film Wiro Sableng atau Ratu Ilmu Hitam atau Foxtrot 6 itu udah bagus banget. Jadi saya yakin ke depannya itu masuk Indonesia bakal yakin dengan visual effects di Indonesia. Dengan catatan adalah kita harus punya film yang kayak film horor atau film yang superhero yang ada visual effects-nya. Dengan kayak gitu penonton Indonesia itu tahu kualitas dari visual effects-nya kayak itu seperti apa. Karena film percintaan kayaknya susah deh mau dikasih CGI gitu, kasih robot-robot gitu kan kayaknya susah gitu kan. Jadi kemungkinan itu film horor sih yang mendekati. Jadi semoga ada film horor yang mengedepankan visual effects-nya. Contohnya adalah film Ratu Ilmu Hitam. Itu visual effects-nya mantep banget itu ya. Ya, jadi ya bisa seperti itu dan semoga mindset-nya itu bisa berubah gitu ya. Untuk sinetron Indonesia, I don't know. Itu di luar dari kuasa saya. Jadi sorry to say saya nggak bisa jawab. Oke. Thank you Syarif Hidayatullah. Oke. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Halo? Halo, kenapa suaranya slow motion? Mungkin ada kesalahan jaringan di daerah. Halo. Oh, ini slow motion nih. Oke, halo. Suara saya terdengar. Ya. Oke. Tapi kayak mungkin rekan saya ada sedikit gangguan ya. Jadi saya ambil alih untuk sesi kali ini. Gimana tadi pertanyaannya dari Syarif? Apa sudah terjawab yang untuk pertanyaan pertama ya? Iya, sorry ya, yang itu terlalu out of topic banget. Tapi intinya, aduh, gemak. Gemak. Tenang aja ya, anak Indonesia itu lebih suka nonton YouTube daripada nonton TV. Halo? Halo? Halo, gemak. Baik, mohon maaf tadi ada kesalahan jaringan mungkin terputus-putus. Apakah sekarang sudah terdengar suaranya? Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Claudio Chen dari Bekasi. Silakan Claudio, pertanyaannya bisa langsung. Selesai Pak. Bang. Tes masuk.
Ya. Saya mau bertanya nih Bang, mungkinkah menurut Abang 5 sampai 10 tahun ke depan untuk produksi itu benar-benar cuma hanya di sebuah studio dan kayak nggak rame-rame gitu, cuma kerjanya cuma di post pro doang, kayak di lebih ke VFX-nya. Kan kalau dari film sekarang kan lebih kayak lebih 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 apa ya, lebih shootnya di luar itu apa kayak lebih rame gitu, terlebih kan sekarang pandemi. Jadi sorry kok ini gema ya? Saya pusing. Kalau gema, oke. Jadi pertanyaan itu kenapa? Apakah kedepannya Indonesia? Aduh sorry, gema. Jadi kedepannya itu apakah Indonesia bisa apa tadi? Sorry, saya nggak terlalu kedengaran jelas tadi. Bisa diulang nggak? Sorry sorry banget nih. Apa tadi? Sorry. Post pro apalagi kan pandemi kayak gini ya, gitu lah. Oke, apakah post pro itu bisa di rumah masing-masing gitu ya? Jadi nggak perlu keluar-keluar. Itu bukan maksudnya? Maksudnya WFH? Iya kayak enggak maksudnya iya, kayak lebih ke WFH tapi tetap produksinya tuh lebih minimalis, kayak cuma nggak rame-rame, nggak ada kerumunan gitu, kayak lebih ya udah. Ya gimana ya? Pasti yang datang di studio itu pasti orang-orang yang berkepentingan doang sih. Kayak art ya pasti mereka punya kepentingan yang masing-masing di sana gitu. Kita nggak bisa memungkiri bahwa kita nggak butuh art gitu, lu nggak usah datang gitu ya. Pasti bakal ada orang yang ikut campur ke sana dan pasti ada orang yang berkepentingan gitu. Dan juga kalau misalnya pandemi gitu ya pasti kayak di film kayak proses syuting Mission Impossible yang baru itu kan sampai si Tom Cruise marah-marah kan karena ada beberapa orang yang nggak ikuti protokol kesehatan gitu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri soal itu sih. Pasti orang yang datang itu orang-orang yang penting doang dan juga pas syuting juga harus sesuai dengan protokol kesehatan. Pernah dengar nggak berita itu yang pas Tom Cruise itu marah-marah krunya itu nggak pakai protokol kesehatan ya udah bayarin mahal-mahal gitu buat jaga kalian supaya kalian kerja gitu tapi kalian itu malah nggak jaga protokol kesehatan nanti kalau sakit gimana gua lagi yang susah gue yang tanggung jawab gitu itu sampai si Tom Cruise marah-marah karena ada orang nggak ikut protokol kesehatan jadi saya rasa sih mau nggak mau sih ya, ada orang ada perkumpulan gitu gitu sih dan juga pasti orang yang nggak berkepentingan nggak bakal masuk juga kan itu kayaknya dimaksud atau gimana Iya kayak suaranya kayak kok lagi slow motion kayak gitu ya masih masih slow motion ya. suaranya halo Kalau oh enggak masih cuman gemak doang ya maksudnya kayak lebih kan kalau kayak visual effect mah cuma pengen bisa di post pro breaking, misalnya kayak mungkin tuh diproduksi lebih diminimalisir gitu loh Bang, kayak apalagi kan pandemi gitu, apakah memungkinkan gitu Bang? Iya gitu sih kurang lebih. Eh, ini ngebahas soal post pro atau produksi. Pasti post pro-nya, VFX-nya. Kayak filmnya tuh bener full VFX gitu. Jadi jadi kayak kurang kurang Oh, syuting di luar gitu. oh syuting enggak, maksudnya CGI animasi atau coba tolong ketikin deh. Coba tolong ketikin. Sorry. Sorry, ini suaranya gema. Tes tes. Gema enggak? Halo, halo. Gema. Oh, enggak. Gema. Halo, halo. Gema enggak? Gema. Oh, ini. Ya, 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 ya. Sorry ya. Gema tadi saya nggak kedengeran. Sorry. BTW kita sampai ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada batasnya yang nanya gitu? Ini mungkin akan jadi pertanyaan yang terakhir, Bang. Oke. Halo, mana ya? Belum ngetik dia. Oke.
Oke. Oke, Ini untuk dia. mungkin Udah. sambil menunggu. Oh, sudah ada ya? Udah Oke, ada. silakan. Bang, bisa langsung dijawab. Oke. Apakah memungkinkan untuk Apakah memungkinkan untuk 5 sampai 10 tahun untuk visual effect bisa di rumah saja untuk pengerjaan dari produksi di animasi jadi datang petinggi dan aktornya saja, terlebih di saat pandemi gini kan bakal normal, kalau gini kan bakal kalau normal rame gitu. Untuk visual effect bisa di rumah saja, pengerjaan dan dari produksi minimalisir. Oh, ya nggak bisa sih, gimana ya, masa petingginya itu petingginya suruh ngangkat lighting gitu kan, terus nyediain makanan, ya nggak bisa sih, sorry to say sih, pasti harus ada orang-orang yang ngebantu sih, nggak mungkin kan petingginya makan sendiri gitu kan, atau eh, apa namanya, nge-setup lighting sendiri, nge-setup kamera sendiri, sorry to say sih nggak bisa sih ya, harus ada orang yang ngebantu gitu. Petinggi itu biasanya cuma nyuruh doang, kayak sutradara itu cuma ya udah duduk di depan monitor, udah tinggal nyuruh doang gitu. Kameramennya, DOP itu yang ngatur-ngatur gitu. Dan lightingnya pun kayak bejibun tuh, misalnya lighting di atas genteng kayak gitu, si sutradara suruh naik ke atas genteng gitu kan, enggak gitu kan. Jadi saya rasa nggak bisa untuk produksi ya. Tapi kalau untuk pasca produksi seperti visual effects itu dikerjakan di rumah aja, nggak usah 10 tahun juga sekarang pun udah bisa gitu kalau untuk visual effects. Cuman dalam catatan visual effects itu nggak banyak-banyak banget gitu. Saya pernah ngerjain visual effects sekitar berapa shot ya? 40 shot itu dari Jogja, saya di Bekasi itu bisa kok ya. Nah, tapi nanti itu harus ada semacam spreadsheet gitu. Jadi disediain kayak list dari sono, sih bisa ngebaca itu mudah gitu. Jadi tipsnya di sini adalah kita buat shortlist, tapi shortlistnya itu khusus untuk apa namanya, visual effects. Mungkin saya kasih lihat kayak gimana, mungkin itu menarik sih, mungkin berapa nggak tahu. Sorry ya, bentar. Spreadsheet. Iya, iya. Jadi kita tuh pakai Google Spreadsheet dan dari situ kita kayak kerjanya monitoring gitu. Nah, saya bisa share screen nggak sih? Oh ya, saya masih bisa share screen. Nih, jadi saya ngerjain ini dan kita buat shortlist ya gitu. Ini difficulty levelnya kayak ini selesai apa belum, terus ini nomor komnya berapa, harus diapain, terus adegannya apa, storyboardnya apa, terus si visual effects artisnya siapa gitu. Jadi dengan kita ngebuat kayak gini tuh bisa ngebantu kita kalau misalnya kerja kita itu monitor, yang satu di sana, yang satu di sini gitu ya. Itu sih nggak usah nunggu 10 tahun, jadi eh nunggu 10 tahun pasti bisa. Kalau soal visual effects, tapi soal produksi itu nggak bisa. Sorry to say aja ya. Thank you Claudi atas pertanyaannya. Iya bang, sama-sama bang. Maaf kalau pertanyaan rada Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta yang udah berpartisipasi. Tadi udah bertanya juga beberapa dan semoga seluruh pertanyaannya udah terjawab ya. Dan lanjut kita bakalan main game sedikit nih barengan sama teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin Bang Rifki juga nanti bisa ikutan. Kita bakalan main Kahoot, game quiz gitu ya. Buat teman-teman panitia bisa di share screen dulu mungkin. Ya, sambil nunggu, teman-teman bisa disiapin device keduanya mungkin ya. Kalau misalnya buka di desktop, silakan dibuka new tab-nya untuk Kahoot-nya, atau bisa juga diakses lewat handphone. Nanti tinggal dimasukin aja nih kodenya, PIN-nya, berapa nanti bisa langsung join ke Kahoot kita. Ditunggu sebentar ya. Dan diingatkan kembali juga kepada para peserta, bahwa akan ada link absensi yang dikirimkan panitia, jadi silakan diisi aja.
Oh iya, mau ngasih tahu juga, kalau nanti di game ini bakalan ada hadiah untuk top 3 dari seluruh peserta. Jadi untuk peserta yang mendapatkan poin tertinggi 3 teratas nanti akan mendapatkan sejumlah hadiah. Ditunggu sebentar, dari panitia sedang diproses ya. Oke, sudah terlihat di layar teman-teman semua? Silakan diakses Kahoot-nya bisa dari www.kahoot.it. Setelah masuk, silakan masukkan game pin-nya. Yang tertera di layar kita ada game pin-nya 66844060. Silakan dimasukin aja pin-nya. Nanti langsung masukin juga nih nama teman-teman di dalamnya. Kayak ada nih yang udah masuk di sini, ada Dita, terus ada Claudio Chen, dan masih menunggu yang lain nih. Yuk, silakan segera masuk ke kita di kahoot.it. Pinnya 6684060. Udah ada Zerlin juga, terus ada Muhammad Adan, ada Fikri, ada Syifa, ada Safania, Fikri, Aaron, Tugus, dan wah ada hamba Allah juga ya. Terus ada siapa lagi? Ada Ani, ada Yudi, ada Nia Siska juga. Terus ada siapa nih ya? Manda Pahlevi. Terus ada Dinda Fitriani. Dan masih banyak lagi. Jadi buat teman-teman semua yuk bisa langsung masuk ke Kahoot kita di kahoot.it dengan PIN 6684060. Oke, lagi loading katanya. Oke, kita tunggu ya. Linknya ada di kolom chat kita, silakan di scroll aja di atas tadi, atau langsung aja diketik kahoot.it. Sudah ada 31 peserta di Kahoot kita. Ada Cindy, ada Bagas, ada Vigo, ada Ade, ada Joseph, ada Agung, ada Santuy. Ada siapa lagi di sini? Ada Doni, ada Zaidan. Dan menuju 35 peserta di Kahoot kita. Dan partisipan di Zoom kita ini ada 137 nih. Silakan buat teman-teman yang ada di Zoom ini bisa langsung aja masuk ke Kahoot kita. Oke, kita tunggu sampai 50 mungkin ya, baru nanti kita start. Jadi buat teman-teman yang tadi katanya lagi nyalain laptopnya nih, lagi nyalain handphonenya, silakan langsung masuk aja ke kahoot.it, pinnya 6684060. Link absensi nanti akan dikirim setelah ini ya, setelah Kahoot ini. Jadi sekarang kita join ke Kahoot dulu semuanya teman-teman, oke? Oke, sudah dimulai ternyata. Langsung 3, 2, 1. Pertanyaan pertama, apa tema talkshow perayaan film hari ini? Jawabannya bisa dilihat di layar, silakan.
Dijawab dari handphone atau device kedua teman-teman ya. Di jawaban merah ada eksistensi VFX dan masa depan perfilman Indonesia. Di kuning eksistensi VFX di masa depan perfilman Indonesia. Di biru eksistensi perfilman Indonesia dengan VFX. Dan di hijau ada eksistensi dan masa depan VFX di perfilman Indonesia. Kira-kira mana tema dari talk show kita hari ini? Ada 35 answer dan jawabannya ya yang hijau. Eksistensi dan masa depan VFX di perfilman Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Skor sementara di posisi 1 ada Ani dan di posisi kedua Syarif, di posisi ketiga ada Manda Pahlevi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Apa kepanjangan dari VFX? Jawaban merah Visual Fiction Extra, jawaban kuning Visual Fantasy X, dan jawaban biru Visual VFX, dan jawaban hijau Visual Factory X-ray. Kira-kira mana jawaban dari kepanjangan VFX? Silakan dijawab. 5, 4, 2, 1. Dan jawabannya adalah Visual VFX di jawaban biru. Nomor 5 gelak lah. Visual apa? Danang Art Asia. Oke, di posisi 1 ada Ani, posisi 2 ada Aron, posisi ketiga ada Shiva. Masih belum bergeser ya posisi pertama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan ketiga, profesi merah VFX visual disebut effect editor, merah visual effect kuning editor, visual effect artist, kuning visual effect artist, biru visual effect biru director, visual effect director, jawaban hijau visual jawaban effect hijau designer. visual effect designer. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Dan jawabannya visual effect artist. Kita lihat komen sementara masih dipegang oleh Ani dengan skor 2.554. Di posisi kedua berganti rupanya dengan Canesa dan posisi ketiga Ron. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. 30 Maret 2021 merupakan Hari Film Nasional yang keberapa? Jawaban merah 68 tahun, yang kuning 71 tahun, biru 86 tahun, dan hijau 100 tahun. Kira-kira apa jawabannya nih? Hari Film Nasional keberapa hari ini? 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya 70 tahun memperingati Hari Film Nasional hari ini di 31 Maret 2021. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, klasemen sementara. Syarif di posisi pertama rupanya. Menggantikan Ani langsung ke posisi kelima. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Siapakah VFX artis asal Indonesia yang ambil bagian dalam Avengers Endgame? Denny Sumargo, jawaban kuning Denny Darko, jawaban biru Denny Ertanto, jawaban hijau Denny Cagur. Kira-kira mana jawaban yang benar? Siapa VFX artis asal Indonesia yang ambil bagian dari Avengers Endgame? 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah Denny Ertanto. Wah, rupanya nggak ada yang jawab Denny Cagur ya. Wah. Dan klasemen sementara. Di posisi pertama masih Syarif. Posisi kedua ada Safa Fania. Posisi ketiga ada Shiva Kirana. Dan posisi keempat Kanesa. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Salah satu karya audiovisual Indonesia yang tidak menggunakan VFX adalah merah Bumi Manusia, kuning Gundala, biru Foxtrot 6, dan hijau Bangkit dari Kubur. Manakah karya audiovisual Indonesia yang tidak menggunakan VFX? 3, 2, 1. Dan jawabannya, Bangkit dari Kubur merupakan audiovisual Indonesia yang tidak menggunakan VFX. Klasemen sementara berubah. Posisi pertama menjadi Shiva Kirana.
kedua Canessa, ketiga Claudio Ken. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-7. Perayaan Hari Film Nasional jatuh pada tanggal. Waduh, gampang banget nih ya. Jawaban merah 29 Maret, jawaban kuning 30 Maret, jawaban biru 31 Maret, jawaban hijau 30 April. Perayaan Hari Film Nasional jatuh pada tanggal berapa nih? Dua, satu. Dan jawabannya 30 Maret yang diperingati hari ini ya. Masih dipegang oleh Shiva Kirana di posisi pertama dan Canessa di posisi kedua, juga Claudio di posisi ketiga. Lanjut ke pertanyaan ke-8. Wah, double point rupanya ya. Siapakah pelaksana talk show hari ini? Jawaban merah, Sinema Digital Unan. Jawaban kuning, Andala Sinematografi. Jawaban biru, Sinematografi Unan. Jawaban hijau, TV Film Andalas. Siapakah pelaksana talk show hari ini? Silakan dijawab, teman-teman. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah Andala Sinematografi. Waduh, ada yang keliru ya sama jawabannya. Dan posisi pertama masih Shiva Kirana, posisi kedua Canessa, dan Claudio di posisi ketiga. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Double point lagi teman-teman nih. Apa nama channel pemateri kita hari ini? Jawaban merah, Rifki Art Studio. Jawaban kuning, Rifki Art. Jawaban biru, Rifki Studio Art. Dan jawaban hijau, Rifki Gaming. Mana kira-kira jawaban yang benar? Deddy Kobuzer katanya. Atau Rifki Gaming ya? Kita lihat jawabannya. 2, 1. Jawabannya adalah Rifki Art Studio. Wah, ternyata ada yang jawab Rifki Gaming nih. Dan ini dia pemenang kita pada hari ini. Di posisi ketiga ada Bagas, di posisi kedua ada Claudio, dan di posisi pertama ada Canessa. Congratulations buat 3 peserta hari ini yang telah memenangkan kuis kita. Sekali lagi selamat dan terima kasih udah berpartisipasi juga di Kahoot kita hari ini. Untuk 3 pemenang tadi akan mendapatkan sejumlah hadiah GoPay yang nanti akan dihubungi kembali oleh panitia. Oke, seru banget ya tadi permainannya, sangat sengit banget tadi ya. Yang darinya tadi dari ranking 3 bisa nyampe ke ranking 1. Keren banget sih. Selamat kepada para pemenang sekali lagi. Yeay. Oke, selanjutnya tadi kita udah mendengarkan materi dari Bang Rifki. Cukup jelas sekali tadi pemaparan materinya dan juga sudah melalui sesi tanya jawab juga tadi. Dan semoga semua pertanyaan tadi juga sudah terjawab ya oleh Bang Rifki tadi. Dan kita juga. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi foto bersama sebelum kita penutupan. Sebelumnya, kita akan memberikan sedikit penghargaan, tanda terima kasih kepada Bang Rifki karena sudah menyempatkan hadir dan meluangkan waktu memberikan insight dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat pada kita semua pada hari ini. Sekarang kita akan menyerahkan penghargaan berupa sertifikat kepada Bang Rifki. Mungkin panitia bisa langsung share screen. Oke. Penyerahan sertifikat ini akan diserahkan langsung oleh ketua acara kita pada hari ini, yaitu Rangga Alkibar. Baik, kepada Bang Rifki, ini ada sertifikat penghargaan dari kami Andala Sinematografi. Mohon diterima ya. Wah, langsung nyampe ya sertifikatnya. Makasih. Terima kasih juga Bang Rifki udah mau jadi pemateri kita di hari ini dalam rangka memperingati Hari Film Nasional ya.
Ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan berfoto bersama barengan sama pemateri kita Bang Rifki. Jadi buat teman-teman semua mungkin bisa dinyalain kameranya ya, biar bisa saling lihat juga nih satu sama lain wajahnya gimana. Ada Zaidun di sini yang udah pakai kacamata keren banget ya efeknya, waduh. Terus kita lihat-lihat lagi di sini ada siapa? Ada Anindya, ada Cindy, ada Dimas, ada Fadlan, ada Nadia. Halo semuanya. Silakan dinyalain kameranya teman-teman sama. Rupanya jauh-jauh juga ya. Teman-temannya ada dari Tangerang, ada dari Riau, udah jadi Jeddah, ada dari Depok, ada dari Jogja, ada dari Tangsel, dan masih banyak lagi pokoknya. Oke, silakan teman-teman dinyalain kameranya. Alfa gimana? Udah nyala semua belum kameranya? Coba kita cek lagi ya. Sepertinya belum semuanya sih. Tunggu dulu ya. Ayo dong teman-teman yang belum nyalain kameranya, karena kita akan berfoto bersama nih sama narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa, Bang Rifki. Ayo dong. Suara bergema apa ya? Ini masih ada nih yang belum menyalakan kameranya. Mungkin bisa langsung saja ya kita ambil fotonya. Oke. Oke, operator bersiap-siap untuk screenshot. Slide pertama. Oke. Semuanya say cheese. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya di slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Next slide. Di sini teman-temannya masih banyak yang belum mengaktifin. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lanjut di slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya atas acara kita hari ini. Foto tadi nanti bisa dikirim lewat grup mungkin ya. Nanti bisa dilihat teman-teman kalau misalnya mau update di story, silakan di-mention Andala Sinematografi. Dan juga diingetin kembali buat teman-teman, silakan diisi absennya, dicek link absensinya, diisi absen hari ini, dan nanti sertifikat akan dikirim beberapa menit setelah teman-teman mengisi absensinya. Pastikan teman-teman mengisi dengan data diri yang benar ya. Dari teman-teman panitia yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada tambahan? Oke, sepertinya kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf kalau misalnya dari penyelenggara acara ini kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, saya Lutfi Perdana dan rekan saya Alfa Sandratama pamit undur diri sebagai moderator di acara kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih juga Bang Rifki. Makasih semuanya di sini, ada Abdul, ada Arbi, ada Kurnia, ada Cindy, ada Firas, ada Adan, ada Lutfia, ada Rangga, ada Fani, ada Kalujo, dan semuanya pokoknya ya. Terima kasih banyak dan semoga sehat selalu buat teman-teman. Dan semoga bisa selalu berkarya dan semakin kreatif pastinya.
Terima kasih semuanya. Sampai jumpa, sehat selalu, oke? Bye. Thank you, warga DPH. Good job. Thank you, Mayada. Doni Agam. Haris ini. Sa, thank you, Sa. Halsa, Atik, Risalah. Di end ya. Bye-bye. Jangan lupa isi sertifikat, perlu tuh buat SAPS. Berapa sih minimal? Tergantung, kamu Itu mau kan apa? untuk ngambil ijazah. Ya.